Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fadlilah dengan NPT 2119004 dari kelas Klimatologi 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makalah kalkulus lanjut tentang integral garis yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjut dengan dosen pengampu Bapak Fendi Arifianto, MSI. Berikut merupakan kata pengantar yang telah saya buat. Lalu, pada makalah ini terdapat halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Lalu bab 2 isi yang terdiri dari definisi integral garis dan cara menghitungnya. Yang kedua, sifat-sifat dan notasi vektor integral garis. Lalu teorema dasar integral garis dan contoh-contoh soal integral garis dan pembahasannya. Bab 3 mengenai penutup, yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran, lalu yang terakhir yaitu daftar pustaka. Yang pertama kita akan membahas tentang bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertama latar belakang, generalisasi integral tentu atau definite integral, integral dari A ke B fx dx salah satunya diperoleh dengan mengganti himpunan A, B dengan kurva C pada bidang XY dikali R kuadrat. Dengan demikian, integral yang dihasilkan integral f dx disebut dengan integral garis atau line integral, sering disebut pula integral kurva atau curve integral. Pada integral biasa, integral garis juga terdapat teorema yang mendasar dalam perhitungan integral garis yang kita sebut dengan teorema dasar integral garis. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah pada makalah yang saya buat terdapat 4, yaitu yang pertama, apa itu integral garis? Apa saja sifat-sifat dan bagaimana notasi vektor integral garis? Bagaimana teorema dasar integral garis? Dan yang terakhir, bagaimana contoh-contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penulisan dari makalah yang saya buat yaitu yang pertama mengetahui definisi integral garis, mengetahui sifat-sifat dan notasi vektor integral garis, mengetahui dan memahami teorema dasar integral garis, dan yang terakhir memahami cara menyelesaikan soal integral garis melalui contoh-contoh soal dan pembahasannya. Yang kedua yaitu bab 2 mengenai isi, dan yang akan kita bahas yaitu subbab mengenai definisi integral garis dan rumusnya. Definisi integral garis dapat dimisalkan C suatu kurva pada bidang mulus. C diberikan secara parameter oleh X sama dengan XT, Y sama dengan YT, di mana T lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari sama dengan B, dengan kontinu dan tidak serentak 0 pada A, B. Andaikan C berorientasi positif atau arahnya berpadanan dengan pertambahan T sederhana. Jadi, titik pangkal C di XA, YA, dan titik ujungnya di XB, YB. Partisikan selang A, B menjadi A sama dengan T0 kurang dari T1 kurang dari dan seterusnya hingga kurang dari Tn sama dengan B. Maka integral garis pada kurva C didefinisikan menjadi integral dari fx y ds sama dengan limit mutlak P mendekati 0 dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 hingga N fxi yi delta si. Untuk perhitungan definisi di atas, tidak memberikan cara yang baik untuk memperoleh perhitungan yang baik disajikan dalam parameter T. Dengan demikian, definisi integral garis dapat dibagi menjadi dua, yaitu integral garis di bidang dan integral garis di ruang. Pada integral garis di bidang, kita misalkan persamaan parameter kurva mulus C atau di bidang. Dengan X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dengan T lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Maka integral dari fx y ds sama dengan integral A ke B fx t yt dikali dengan akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat dt. Kemudian untuk integral di ruang dimisalkan persamaan parameter kurva mulus C atau di ruang. Dengan begitu nilai X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, dengan nilai T lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Maka integral dari fx YZ ds sama dengan integral A ke B fx T YT ZT dikali dengan akar X aksen T kuadrat ditambah Y aksen T kuadrat ditambah Z aksen T kuadrat dt. Lalu kita misalkan gaya yang bekerja pada suatu titik x, y, z dalam ruang diberikan oleh medan vektor f, x, y, z sama dengan mx, y, z, i ditambah nx, y, z, j ditambah px, y, z, k dengan mn, p adalah kontinu. Maka kerja W yang dilakukan dalam f
Maka kerja W yang dilakukan F dalam memindahkan sebuah partikel atau benda menelusuri kurva C didefinisikan menjadi W sama dengan integral dari F T ds sama dengan integral F turunan R terhadap T dt. Dengan begitu menjadi integral F dr. Apabila R, X, Y, Z sama dengan XI plus YJ plus ZK, maka dr sama dengan dxi plus dyj ditambah dzk, sehingga W menjadi integral dari m dx plus n dy plus p dz. Lalu kita akan membahas subbab berikutnya, itu mengenai sifat-sifat dan notasi vektor integral garis. Untuk sifat-sifat integral garis, jadi integral garis memiliki sifat-sifat yang sama dengan integral biasa. Misalkan yang pertama, integral dari pxy dx ditambah qxy dy sama dengan integral dari pxy dx ditambah integral dari qxy dy. Yang kedua yaitu integral a1b1 ke a2b2 dari p dx ditambah q dy menjadi negatif integral dari a2b2 ke a1b1 p dx plus q dy. Oleh karena itu, perubahan arah lintasan pengintegralan mengubah tanda integral garisnya. Yang ketiga yaitu integral dari A1B1 menuju A2B2 P dx plus Q dy sama dengan integral A1B1 ke A3B3 P dx plus Q dy sama dengan ditambah integral A3B3 ke A2B2 P dx plus Q dy, di mana A3B3 adalah titik lain pada C. Sifat yang sama juga berlaku untuk integral garis dalam ruang. Selanjutnya yaitu sub-subbab notasi vektor integral garis. Dalam menyatakan suatu integral garis dalam bentuk vektor dapat sangat membantu dalam memahami masalah fisika dan juga pengukuran. Bahkan juga serta menyingkat penulisan. Misalkan, integral garis dapat dinyatakan dalam bentuk integral A1 dx ditambah A2 dy ditambah A3 dz sama dengan integral dari A1i ditambah A2j ditambah A3k dikali dxi ditambah dyj tambah dzk sama dengan integral dari vektor A dikali dr, di mana vektor A sama dengan vektor A1j ditambah vektor A2j ditambah vektor A3k dan vektor dr sama dengan vektor dxi ditambah vektor dyj ditambah vektor dzk. Integral garis adalah suatu kasus khusus di sini dengan z sama dengan 0. Jadi jika di setiap titik x, y, z kita hubungkan dengan suatu gaya f yang bekerja pada suatu objek, yaitu jika suatu medan gaya itu didefinisikan, maka kita dapatkan integral dari f dr menjadi suatu persamaan. Yang mana secara fisik dinyatakan bahwa gaya total yang bekerja untuk menggerakkan objek tersebut sepanjang kurva C. Selanjutnya yaitu teorema dalam integral garis. Cara yang paling mendasar dalam menghitung integral tentu biasanya adalah teorema dasar kalkulus 2. Analog dengan hal tersebut, pada integral garis juga terdapat teorema yang mendasar dalam perhitungan integral garis. Teorema tersebut sering disebut teorema dasar untuk integral garis yang berbunyi, misalkan C adalah sebuah kurva mulus sepotong-sepotong yang dinyatakan dengan x, y, t untuk t a, b yang berawal di A dan berakhir di B. Misalkan fxy adalah r kuadrat dikali r kuadrat terdiferensial secara kontinu pada himpunan terbuka untuk mengandung C, maka integral dari nabla integral del f dx sama dengan fb min fa. Selanjutnya yaitu contoh-contoh soal integral garis dan pembahasannya. Yang pertama yaitu hitung integral garis integral x kuadrat plus y ds dengan C adalah kurva x sama dengan x3t, y sama dengan t pangkat 3 dengan nilai t lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Untuk pembahasannya yaitu diketahui bahwa nilai x sama dengan 3t, maka turunan dari x adalah 3 dan y adalah t pangkat 3, dengan demikian turunan y pangkat maka turunan y adalah 3t kuadrat.
Dengan demikian didapatkan fx-y sama dengan x pangkat 3 ditambah y menjadi ft sama dengan 27t pangkat 3 ditambah t pangkat 3 sama dengan 28t pangkat 3. Maka integral dari x pangkat 3 plus y ds sama dengan integral 0 ke 1, 28 kuadrat akar dari 9 ditambah 9t kuadrat dt. Dengan demikian kita dapatkan hasilnya menjadi 84 dikali integral 0 ke t, integral 0 ke 1 t kuadrat akar dari 1 plus t pangkat 4 dt. Lalu dapatkan 84 bagi 4 dikali 2/3 dikali 1 ditambah t pangkat 4 pangkat 3/2 dengan rentang T sama dengan 1 dan T sama dengan 0. Dengan hasil akhir 42/3 dikali 2 akar 2 negatif 1. Soal yang kedua yaitu tentukan massa kawat yang kerapatannya DOX YZ sama dengan KZ jika kawat tersebut berbentuk helix C dengan parameterisasi X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 3 sin T, dan Z sama dengan 4T dengan interval T 0 sampai Pi. Lalu pembahasannya, yang pertama yaitu M sama dengan integral dari KZDS sama dengan K integral 0 ke Pi 4T akar dari 9 sin kuadrat T 9 ditambah 9 cos kuadrat T ditambah 16 dt menjadi 20K dikali integral 0 ke Pi T dt sama dengan 20K dikali T kuadrat per 2 dengan interval 0 sampai Pi sama dengan 10K Pi kuadrat. Lalu soal yang ketiga yaitu tentukan kerja yang dilakukan oleh medan gaya F sama dengan YI ditambah ZJ ditambah XK dalam memindahkan sebuah partikel yang menelusuri kurva X sama dengan T, Y sama dengan T kuadrat, Z sama dengan T pangkat 3 dengan interval T sama dengan T 0 sampai 2. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita dapatkan nilai W-nya adalah integral Y dt ditambah Z 2 dt ditambah X 3T kuadrat dt sama dengan integral 0 ke 2 T kuadrat dt ditambah 22T pangkat 4 dt ditambah 3T pangkat 3 dt menjadi 1/3T pangkat 2 ditambah 2/5T pangkat 5 ditambah 3/4T pangkat 4 interval 0 sampai Pi sama dengan 10K Pi kuadrat. Soal yang keempat yaitu kita ketahui Fx/Yz sama dengan Fr sama dengan C per nilai mutlak R sama dengan C per akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat dan Fr sama dengan negatif C per R pangkat 3. Lalu hitung integral dari FDR apabila C adalah kurva mulus sepotong-sepotong dari 0,30 ke titik 430. Lalu pembahasannya, untuk integral dari FDR sama dengan integral dari del FDR sama dengan integral dari 320 ke 430 del FDR sama dengan F 430 dikurang F 030 sama dengan 2 negatif 2C per 15. Lalu soal yang kelima yaitu hitung integral dari X pangkat 3 plus Y ds. C adalah kurva X sama dengan 3T, Y sama dengan T pangkat 3 dengan interval T sama dengan 0 sampai 1. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, integral dari X pangkat 3 plus Y ds sama dengan integral 0 ke 1, 3T kuadrat plus T pangkat 3 dikali dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 3T kuadrat dt. Dengan demikian kita peroleh integral dari 0 ke 1 28T pangkat 3 dikali akar dari 9 tambah 9T pangkat 4 dt sama dengan 84 dikali integral 0 ke 1 T pangkat 3 dikali akar dari 1 plus T pangkat 4 dt sama dengan 84 dikali 1/6 dikali 1 ditambah T pangkat 4 dikuadratkan 3/2 dengan interval 0 ke 1 sama dengan 14 dikali 1
plus T pangkat 4 dipangkatkan 3/2 interval 0 sampai 1 dan menjadi, kita dapatkan hasil akhirnya menjadi 14 dikali 2 akar 2 dikurang 1. Lalu soal yang keenam yaitu hitung integral dari 2x ds. C terdiri dari busur parabola y sama dengan x kuadrat dari 00 ke 11 diikuti oleh ruas garis vertikal dari titik 1,1 ke 1,2. Dapat dilihat pada gambar terlampir. Lalu bagaimana pembahasannya? Untuk C1 0,0 ke titik 1,1 berupa busur Y sama dengan X kuadrat. Persamaan parameter C1, misalkan X sama dengan T, ke Y sama dengan T kuadrat. Dengan demikian turunan X terhadap T sama dengan 1. Lalu turunan Y menjadi 2T, di mana interval T adalah 0 ke 1. Sehingga diperoleh integral C1 2x ds sama dengan integral 0 ke 1 2t akar dari 1 ditambah 2t kuadrat dt. Sama dengan integral dari 0 ke 1 2t dikali akar dari 1 ditambah 4t kuadrat dt. Dengan demikian integral C1 dari 2x ds adalah integral dari 0 ke 1 2t akar 1 plus 4t kuadrat dt. Lalu kita dapatkan 1/4 dikali 2/3 dikali 1 ditambah 4t kuadrat dikuadratkan lagi dengan 3/2 dengan interval 0 hingga 1. Dengan hasil akhir yaitu 1/6 dikali 5 akar 5 dikurang 1. Lalu untuk C2 1,1 ke titik 1,2 berupa ruas garis. Itu persamaan parameter C1, kita misalkan X sama dengan 1, dengan Y sama dengan T, lalu turunan X sama dengan 0, turunan Y sama dengan 1, di mana interval T adalah 1 sampai 2. Sehingga kita dapatkan integral C2 dari 2x ds sama dengan integral 1 ke 2, 2 dikali akar 0 ditambah T kuadrat dt. Sama dengan 2T dengan interval 1 sampai 2. Dengan demikian kita dapatkan 2 dikali 2 min 1 sama dengan 2. Jadi untuk integral C2 2x ds sama dengan integral C1 2x ds ditambah integral C2 2x ds sama dengan 1/6 dikali 5 akar 5 min 1 ditambah 2. Hasil akhirnya menjadi 1/6 dikali 5 akar 5 plus 11. Lalu nomor 7, tentukan kerja yang dilakukan oleh medan gaya Fxy sama dengan X pangkat 3 dikurang X pangkat, tentukan kerja yang dilakukan oleh medan gaya Fxy sama dengan X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3i ditambah X pangkat 2 YJ dalam memindahkan partikel sepanjang kurva C, X sama dengan T. Y sama dengan T pangkat 3 dan interval T 0 ke negatif. Interval T negatif 1 ke 0. Lalu untuk pembahasannya, kerja yang dilakukan medan gaya F adalah V sama dengan integral dari MdX ditambah NdY. Dengan demikian kita dapatkan, kita substitusikan ya, menjadi integral dari X pangkat 3 min Y pangkat 3 dx ditambah X Y pangkat 2 dy. Lalu didapatkan integral negatif 1 ke 0 T kuadrat pangkat 3 dikurang T pangkat 3 dipangkatkan 3 dikali 2T dt ditambah T kuadrat dikali T pangkat 3 kuadrat 3T kuadrat dt. Lalu didapatkan integral dari negatif 1 ke 0 dari 2T pangkat 7 dikurang 2T pangkat 10 ditambah 3T pangkat 10 dt menjadi integral dari negatif 1 ke 0 dari 2T pangkat 7 dikurang 2T pangkat 10 dt. Dan hasil akhirnya menjadi negatif 7/44. Yang kedelapan yaitu hitung integrasi garis integral Y dx ditambah x kuadrat dy dengan kurva C, di mana
X sama dengan 2T, Y sama dengan T kuadrat min 1, dan interval T adalah 0 hingga 2. Lalu pembahasannya, kerja yang dilakukan kita simbolkan dengan W. Lalu nilai W-nya sama dengan integral Y dx ditambah X kuadrat dy, di mana dx sama dengan 2 dt, dy sama dengan 2 t dt, dan menjadi integral 0 ke 2 T kuadrat min 1 dikali 2 dt ditambah 2 T kuadrat 2 T dt. Sama dengan integral 0 ke 2 dikali 2 T kuadrat min 2 ditambah 8 T pangkat 3 dt. Sama dengan 2/3 T pangkat 3 dikurang 2 T pangkat 4 dengan interval 0 sampai 2. Lalu kita dapatkan hasil akhirnya menjadi 100/3. Untuk soal ke-9 yaitu hitunglah integral garis PXY di X Ki XY sama dengan X ditambah Y, XY. Sepanjang parabola seperti pada gambar, di mana XT sama dengan T dan YT sama dengan T kuadrat. T anggota dari 0, 2. Lalu pembahasannya, karena XT sama dengan T, maka XT sama dengan 1. Lalu karena YT sama dengan T kuadrat, maka YT sama dengan 2T. Lalu karena T anggota 0,2, sehingga integral P dx ditambah Ki dy sama dengan integral dari 0 ke 2, T ditambah T kuadrat, T pangkat 3, dikalikan dengan 1,2 dt dt. Sama dengan integral 0 ke 2 dari T plus T kuadrat plus 2T pangkat 4 dt. Sama dengan 1/2 T kuadrat ditambah 1/3 T pangkat 3 ditambah 3/5 T pangkat 5 dengan interval 0 sampai 2. Didapatkan hasil akhirnya menjadi 15 dikali 7/15. Lalu soal yang terakhir, misalkan fxy sama dengan xy kuadrat dikurang 2x. Lalu hitunglah integral dari del f dx untuk kurva C yang dinyatakan dengan 5T per T kuadrat plus 4, akar dari T kuadrat plus 9 untuk T anggota dari 0,4. Lalu pembahasannya, karena T anggota dari 0,4, maka A sama dengan 5 dikali 0 dibagi 0 kuadrat ditambah 4, dengan akarnya 0 kuadrat ditambah 9, jadi hasilnya adalah 0,3. Lalu nilai B, yaitu 5 dikali 4 per 4 pangkat 2 ditambah 4, akar dari 4 kuadrat plus 9, hasilnya adalah 1,5. Lalu integral dari del f dx sama dengan fb dikurang fa. Lalu kita substitusikan nilai a dan b yang tadi menjadi f 1,5 dikurang f 0,3 sama dengan 1 dikali 5 kuadrat dikurang 2 dikali 5 dikurang 0,3 kuadrat dikurang 2 kali 3 sama dengan 23. Lalu bab ketiga yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, kita dapatkan definisi integral garis yang dapat dimisalkan C suatu kurva pada bidang mulus. C diberikan secara parameter oleh X sama dengan XT, Y sama dengan YT dengan nilai T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Pada integral garis di bidang, dimisalkan persamaan parameter kurva mulus C di bidang, yaitu X sama dengan XT, Y sama dengan YT, dengan nilai T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Maka integral dari fxy ds sama dengan integral A ke B fxt yt dikali akar dari X turunan X T dikuadratkan ditambah turunan Y dari T dikuadratkan dt. Kemudian untuk integral di ruang, dimisalkan persamaan parameter kurva mulus C di ruang X sama dengan XT, Y sama dengan YT, Z sama dengan ZT, dengan interval T adalah A ke B. Maka integral dari fxyz ds sama dengan integral A ke B fxt yt zt dikali dengan akar x aksen t kuadrat ditambah y aksen t kuadrat ditambah z aksen t kuadrat dt. Lalu saran dari saya selaku penulis yaitu
Diharapkan kepada pembaca yang ingin mendalami materi integral garis agar semakin memperbanyak latihan soal terkait materi tersebut, sehingga semakin lincah dalam mengerjakan soal. Lalu berikut adalah daftar pustaka yang telah saya cantumkan untuk mengambil referensi dari makalah yang telah saya buat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada presentasi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.